Jiwa terpilih. Ada masa ketika dunia terasa terlalu bising, sementara hatimu memilih diam. Bukan karena kau kalah, bukan pula karena kau tak mampu menjawab. Diam itu lahir dari kedalaman tempat di mana luka dipeluk, bukan dipamerkan. Kau berdiri di antara reruntuhan harapan yang pernah kau bangun sendiri, dan orang-orang mengira kau runtuh. Mereka salah. Kau hanya sedang mengumpulkan cahaya. Ketahuilah, tidak semua pertempuran dimenangkan dengan suara keras. Ada kemenangan yang tumbuh perlahan dalam sunyi yang sabar. Diam yang kau pilih bukan tanda menyerah. Ia adalah bahasa orang-orang terpilih, mereka yang belajar menimbang, bukan meledak. Mereka yang memahami bahwa nilai diri tak perlu diumumkan untuk menjadi nyata. Jika hari ini langkahmu tertahan, itu bukan kesalahanmu. Mungkin semesta sedang menyuruhmu berhenti sejenak, agar hatimu tak hancur oleh tergesa. Mungkin kau sedang disiapkan bukan untuk menjadi sama seperti mereka, melainkan untuk melampaui tanpa harus membenci. Di balik tatapan yang meremehkan, ada kekuatan yang tak mereka pahami. Keteguhan yang tenang, keberanian yang tak perlu sorak. Tenanglah, diammu saja mampu mengalahkan mereka. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Mulailah dengan mengetik 77 di kolom komentar. Klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video pengembangan diri ini secara berkelanjutan. Di dalam diam itu, ada percakapan panjang antara dirimu dan waktu. Waktu tidak pernah terburu-buru. Ia hanya setia. Ia tahu kapan luka perlu dibuka, dan kapan ia harus ditutup rapat agar tidak terinfeksi oleh keraguan. Kau belajar dari waktu bahwa segala yang tumbuh dengan benar selalu berawal dari senyap. Mereka mungkin mengira kau tak bergerak, padahal di dalam dirimu, pondasi sedang diletakkan bata demi bata. Kesabaran demi kesabaran. Tidak ada yang melihat keringat batinmu, karena ia tak berbau dan tak bersuara. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Kau bekerja tanpa menuntut pengakuan. Kau menanam tanpa menghitung tepuk tangan. Setiap ejekan yang pernah kau dengar kini menjadi jarak. Dan jarak itu memberimu pandangan. Kau mulai memahami bahwa banyak suara keras lahir dari ketakutan, takut tertinggal, takut tak dianggap, takut tak berarti. Sementara diam yang kau rawat berasal dari keyakinan bahwa nilai sejati tidak perlu pembelaan. Ia bertahan sendiri. Jika ada malam ketika kau bertanya, apa aku salah memilih diam? Ketahuilah bahwa keraguan adalah gerbang menuju kedewasaan. Orang-orang yang tak pernah ragu adalah mereka yang tak pernah berjalan jauh. Kau berbeda. Kau berani berhenti untuk mendengar detak hatimu sendiri, dan itu bukan kelemahan. It's you are. Kau bukan orang yang tersesat. Kau adalah orang yang dipilih untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih halus, untuk tidak mudah terprovokasi oleh kerumunan yang sibuk menilai tanpa memahami. Kau mengerti satu hal yang jarang dipahami, bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras kau membalas, melainkan seberapa utuh kau bertahan. Diammu mengajarkanmu memilih pertempuran. Tidak semua hal layak dijelaskan. Tidak semua orang pantas mendapat versimu yang lelah. Ada kalanya kemenangan sejati adalah tetap utuh ketika dunia ingin mengoyakmu menjadi reaksi. Kau memilih tidak bereaksi, dan disitulah kekuatanmu berdiri tegak. Suatu hari, tanpa pengumuman, perubahan itu akan terlihat. Bukan dari kata-katamu, melainkan dari ketenanganmu, dari cara matamu tak lagi gelisah, dari langkahmu yang mantap meski tanpa sorak. Mereka akan bertanya-tanya kapan kau menjadi sekuat ini, dan kau akan tersenyum dalam diam, karena kau tahu, kekuatan itu lahir saat kau memilih bertahan, bukan membuktikan. Teruslah berjalan dalam senyap. Diammu bukan kekosongannya, adalah persiapan, dan tanpa satu kata pun, kau sedang mengalahkan mereka. Akan tiba satu titik ketika kesunyianmu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menekan dada, melainkan sunyi yang lapang seperti fajar sebelum matahari muncul sepenuhnya. Kau mulai menyadari bahwa tidak semua orang diberi kemampuan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak yang lari ke kebisingan karena takut bertemu bayangan di dalam hati. Kau tidak lari, kau tinggal, dan itu mengubahmu. Diammu membentuk karakter yang tak mudah goyah. Kau belajar menunda reaksi, menahan amarah, menyaring kata, bukan karena kau takut, tetapi karena kau menghormati dirimu sendiri. Kau tidak ingin menyerahkan ketenanganmu kepada hal-hal yang tidak sepadan. Di dunia yang sibuk saling menyerang, kau memilih menjaga. Perlahan, rasa putus asa yang dulu menekanmu mulai kehilangan cengkeramannya. Ia tidak pergi begitu saja, tetapi ia berubah. Dari beban menjadi pengingat. Dari luka menjadi pengetahuan. Kau tahu bagaimana rasanya berada di titik paling rendah. Dan justru karena itu kau tidak lagi mudah jatuh. Dasar hatimu kini lebih dalam, lebih kuat. Mereka yang dulu meremehkanmu mungkin masih berbicara, namun kata-kata itu kini terdengar jauh, seperti gema di lorong yang sudah kau tinggalkan. Kau tidak perlu menutup telinga. Kau hanya tidak lagi tinggal di tempat yang sama dengan mereka. Kau naik, bukan secara dramatis,
Tetapi secara pasti, ada keindahan dalam proses yang tidak dipamerkan. Dalam perubahan yang tidak diumumkan, kau menjadi bukti bahwa seseorang bisa tumbuh tanpa membuat dunia heboh. Kau membaik tanpa menyalahkan. Kau kuat tanpa mengeraskan hati. Dan di sanalah letak kemenangan yang sesungguhnya. Jika hari ini kau masih merasa sendirian, ingatlah, pohon paling kokoh tumbuh lama di bawah tanah sebelum terlihat menjulang. Akar-akar itu tidak sia-sia. Mereka sedang memastikan bahwa ketika badai datang, kau tidak tumbang. Diammu adalah akar itu tak terlihat, namun menentukan segalanya. Suatu saat, kau akan berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kau bayangkan dalam doa yang lirih. Dan ketika itu terjadi, kau tidak akan berteriak pada masa lalu. Kau akan mengangguk pelan, berterima kasih pada dirimu yang pernah memilih bertahan dalam diam. Karena pada akhirnya, bukan suara keras yang membuatmu sampai, melainkan ketenangan yang kau jaga saat segalanya ingin membuatmu pecah. Diammu saja mampu mengalahkan mereka dan menyelamatkanmu. Kini kau mulai mengerti bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tentang pulang ke dirimu sendiri yang sempat terpecah oleh harapan orang lain, oleh tuntutan yang tidak pernah kau pilih. Diammu menjadi jalan pulang itu, jalan yang sepi, tetapi jujur. Ada hari-hari ketika kesepian datang tanpa permisi. Ia duduk di sampingmu, mengajukan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Untuk apa semua ini? Dan kau, yang dulu gemetar oleh keraguan, kini mampu menatapnya tanpa lari. Kau tahu, kesepian bukan musuh. Ia hanya ruang, dan di ruang itulah kau menemukan kembali siapa dirimu saat tak ada yang menonton. Kau berhenti menjelaskan lukamu pada mereka yang hanya ingin mengoreknya. Kau belajar menyimpan cerita untuk telinga yang tepat, atau bahkan hanya untuk langit malam yang setia mendengar tanpa menghakimi. Di situ kau sadar, tidak semua kebenaran harus disebar. Ada kebenaran yang cukup disimpan agar tetap murni. Mereka mungkin masih menunggu saat kau terpancing, saat kau lelah lalu meledak. Tetapi yang mereka lihat justru ketenangan yang konsisten. Dan itu membingungkan. Dunia terbiasa dengan reaksi, bukan kedalaman. Dengan kebisingan, bukan kebijaksanaan. Diammu menjadi cermin yang memantulkan kegelisahan mereka sendiri. Perlahan, kau tidak lagi mengukur nilai hidupmu dari penerimaan. Kau tidak menunggu tepuk tangan sebagai tanda bahwa langkahmu benar. Kau melangkah karena hatimu selaras, bukan karena ingin diakui. Dan itu membebaskan. Tidak ada lagi beban menjadi cukup di mata semua orang. Kau cukup karena kau utuh. Jika ada rasa lelah yang tersisa, biarkan ia beristirahat. Kau tidak harus kuat setiap waktu, bahkan diam pun kadang butuh jeda. Namun ketahuilah, kau tidak kembali ke titik awal. Kau hanya sedang menarik napas di ketinggian yang baru. Inilah rahasia yang jarang diucapkan orang-orang yang banner-banner kuat, tidak sibuk membuktikan kekuatan. Mereka sibuk menjaga arah, dan kau dengan segala senyapmu telah menjaga arah itu dengan setia. Kelak, ketika dunia akhirnya menyadari perubahanmu, kau tidak akan tergoda untuk menjelaskan prosesnya. Karena yang perlu tahu sudah tahu, hatimu, dan perjalanan panjang yang kau hormati dengan diam. Teruslah melangkah tanpa keributan. Teruslah tenang di tengah riuh. Karena diammu bukan sekadar pilihan. Ia adalah cara semesta menandaimu sebagai orang yang terpilih. Pada akhirnya, kau akan sampai pada satu pemahaman yang paling sunyi, namun paling menenangkan. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersamamu sampai akhir. Dan itu tidak apa-apa. Beberapa hadir hanya untuk mengajarkan batas, sebagian lagi untuk menunjukkan kekuatanmu sendiri. Kau tidak kehilangan mereka, kau selesai dengan perannya. Diammu membuat perpisahan terasa lebih bermartabat. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada kata yang disesali. Kau melepaskan dengan tangan terbuka, bukan karena kau lemah, melainkan karena kau tidak ingin membawa beban yang bukan milikmu. Kau belajar bahwa melepaskan adalah bentuk keberanian yang jarang dirayakan. Di titik ini, kau tidak lagi merasa perlu membalas masa lalu. Luka-luka itu telah berubah menjadi peta. Mereka menunjukkan jalan mana yang tak perlu kau ulangi. Kau tidak menghapusnya, kau menghormatinya. Karena tanpa luka itu, kau mungkin tidak akan mengenal ketenangan yang sekarang kau jaga dengan penuh kesadaran. Ada cahaya yang berbeda pada orang yang pernah hancur lalu memilih tenang. Cahaya itu tidak menyilaukan tetapi henggot. Ia tidak memanggil perhatian, tetapi memberi rasa aman. Orang-orang akan merasakannya tanpa tahu asalnya. Dan kau akan tahu, inilah buah dari diam yang panjang. Jika suatu saat kau kembali diremehkan, kau tidak lagi goyah. Bukan karena kata-kata itu tak menyakitkan, tetapi karena kau tidak lagi tinggal di tempat yang bisa disentuh oleh penilaian sempit. Kau telah memindahkan pusat hidupmu ke dalam ruang yang hanya bisa dimasuki oleh kejujuran. Kau tidak berubah menjadi dingin. Kau berubah menjadi selektif. Dan itu perbedaan besar. Hatimu masih lembut,
tetapi tidak lagi mudah disakiti. Kau memberi dengan sadar, mencintai dengan batas, dan berjalan dengan arah. Diammu telah mengajarimu semua itu, tanpa perlu satu pidato pun. Saat dunia bertanya mengapa kau begitu tenang, kau tidak perlu menjawab. Biarlah mereka menebak. Kebenaranmu tidak berkurang karena tidak dijelaskan. Justru ia bertahan karena tidak diperdebatkan. Ingatlah ini, ketika suatu malam keraguan mencoba kembali, kau tidak tertinggal. Kau sedang berada di jalur yang tidak ramai. Jalur orang-orang yang tidak ditakdirkan untuk biasa. Jalur mereka yang mengalahkan bukan dengan suara, tetapi dengan keteguhan. Teruslah jaga diammu, karena di dalamnya ada arah, ada harga diri, ada kekuatan, dan tanpa perlu siapapun kalah, kau telah menang dengan caramu sendiri. Suatu hari, kau akan menoleh ke belakang, bukan dengan amarah, bukan pula dengan penyesalan. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna. Seperti membaca buku lama yang pernah membuatmu menangis, lalu tersenyum karena kini kau mengerti isinya. Masa lalu tidak lagi menuntut penjelasan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan yang telah kau lalui dengan berani. Diammu telah mengubah caramu memandang dunia. Kau tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang melelahkan siapa paling cepat, siapa paling terlihat, siapa paling dipuji. Kau memilih ritmemu sendiri. Dan dalam ritme itu, hidup terasa lebih jujur, lebih manusiawi. Kau memberi waktu bagi dirimu untuk bernapas, untuk merasakan, untuk benar-benar hadir. Kau mulai menyadari, banyak orang terlihat kuat karena tidak pernah berhenti bicara. Namun sedikit yang benar-benar kokoh. Kekuatan sejati tidak gemetar saat disalahpahami. Ia tidak runtuh ketika tidak dipilih. Ia berdiri diam tehu nailenya, lalu melangkah tanpa harus menjelaskan arah pada siapapun. Di dalam ketenanganmu, ada kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan. Bukan percaya bahwa semua akan mudah, tetapi percaya bahwa kau akan mampu. Apapun yang datang, kau tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kau bertanya, apa yang bisa kupelajari dari sini? Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Jika ada hari ketika hatimu kembali berat, jangan memarahinya. Ingatkan ia bahwa kau sudah pernah bertahan di tempat yang jauh lebih gelap. Ingatkan ia bahwa diammu bukan pelarian, melainkan rumah, tempat kau kembali ketika dunia terasa terlalu kasar. Orang-orang mungkin masih mengukur kemenangan dengan sorak, dengan pengakuan, dengan panggung. Tapi kau tahu, ada kemenangan yang tidak terlihat ketika seseorang tetap lembut di dunia yang keras, tetap jujur di tengah kepalsuan, tetap tenang saat diprovokasi, dan kemenangan itulah yang kau bawa. Kau tidak perlu menjadi contoh untuk siapapun, namun tanpa sadar keberadaanmu akan mengajarkan satu hal penting. Bahwa tidak semua kekuatan harus ribut, bahwa tidak semua jawaban harus diucapkan, bahwa kadang sikap paling berani adalah tetap tenang dan melangkah. Pada titik ini, kau tidak lagi takut pada sunyi. Kau berteman dengannya. Kau tahu, selama kau setia pada dirimu sendiri, tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkanmu. Karena mereka yang mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata, tidak pernah siap menghadapi seseorang yang menang dengan ketenangan. Dan kau telah lama menjadi orang itu. Ada kedewasaan yang hanya lahir dari perjalanan panjang tanpa saksi, dari malam-malam ketika kau memeluk diri sendiri, karena tak ada siapapun yang benar-benar mengerti, dari pagi-pagi ketika kau bangun dengan beban yang sama, namun memilih tetap melangkah. Diammu menyimpan semua itu sebagai bukti, bukan sebagai luka terbuka. Kini, bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, hatimu tidak lagi panik. Kau memahami bahwa hidup tidak menolakmu, ia sedang membentukmu. Apa yang tertunda bukan selalu ditolak. Apa yang menyakitkan bukan selalu menghancurkan. Banyak hal hadir hanya untuk memperluas kapasitas hatimu agar saat kebahagiaan datang, kau cukup lapang untuk menerimanya. Kau tidak lagi iri pada perjalanan orang lain. Kau tahu setiap orang membawa takdirnya sendiri, dan kau berhenti membandingkan luka. Kau mengerti, perbandingan hanya membuatmu lupa bahwa kau sedang menulis kisah yang berbeda. Kisah yang tidak berisik, tetapi dalam, tidak cepat, tetapi bertahan. Diammu membuatmu peka. Kau lebih mendengar daripada berbicara, lebih mengamati daripada menilai. Dari sana, kebijaksanaan tumbuh alami. Kau tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, kapan harus membuka hati, dan kapan harus melindunginya. Ini bukan kehotiation berlebihan, ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Jika dulu kau mudah terguncang oleh opini, kini kau berdiri lebih stabil. Bukan karena kau kebal, melainkan karena kau tidak lagi menggantungkan harga diri pada pandangan yang berubah-ubah. Kau belajar bahwa pandangan manusia sering lebih mencerminkan diri mereka sendiri, bukan dirimu. Ada ketenangan yang lahir ketika kau berhenti ingin dipahami oleh semua orang. Kau hanya ingin jujur pada satu hal, nuranimu. Dan selama itu terjaga, kau tahu, kau berada di jalan yang benar meski sunyi, meski sepi. Kelak,
Ketika kau benar-benar sampai pada tujuanmu, kau akan menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Perjalanan ini menempa, bukan menghukum. Diammu tidak membuatmu hilang, ia membuatmu utuh. Ia tidak mengecilkanmu, ia memadatkanmu hingga kau tak mudah goyah oleh apapun. Jika ada satu pesan yang ingin kau bisikan pada dirimu di masa lalu, mungkin ini: terima kasih telah bertahan. Terima kasih tidak menyerah meski tidak ada yang bertepuk tangan. Dan pada saat itu, kau akan tahu dengan pasti bahwa diammu bukan hanya mampu mengalahkan mereka, tetapi telah menyelamatkanmu dari kehilangan dirimu sendiri. Di fase ini, kau tidak lagi berusaha menjadi kuat, kau hanya menjadi jujur. Jujur pada lelahmu, pada batasmu, pada kebutuhanmu akan jeda. Dan kejujuran itu justru membuatmu lebih kokoh daripada saat kau memaksa diri terlihat baik-baik saja. Diammu berubah fungsi dari perlindungan menjadi keseimbangan. Kau memahami bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban. Kadang, ia hanya ingin disimak. Seperti hujan yang jatuh tanpa perlu ditafsirkan. Seperti senja yang hadir tanpa menuntut tepuk tangan. Kau belajar hadir penuh, tanpa sibuk mengoreksi segalanya. Dari situ, damai tumbuh perlahan. Orang-orang yang datang dan pergi tidak lagi mengguncangmu seperti dulu. Kau menyambut tanpa melekat, melepas tanpa dendam. Karena kini kau tahu, tidak ada yang benar-benar milikmu kecuali caramu menjaga hati. Dan kau menjaga hatimu dengan baik bukan dengan tembok tinggi, tetapi dengan kesadaran. Diammu membuatmu akrab dengan kesendirian, namun tidak kesepian. Ada perbedaan besar di sana. Kesendirian adalah ruang yang kau pilih. Kesepian adalah ruang yang memaksamu. Kau telah mengubah yang memaksa menjadi yang dipilih. Dan itu adalah kemenangan yang halus namun nyata. Jika suatu saat dunia kembali menguji kesabaranmu, kau tidak akan terkejut. Kau tahu ujian tidak berhenti hanya karena kau telah tumbuh. Tetapi kali ini, kau tidak masuk dengan hati yang rapuh. Kau masuk dengan keheningan yang matang, dengan keyakinan yang tidak perlu dibuktikan. Kau mungkin tidak selalu tahu kemana langkah berikutnya akan membawamu. Namun kau percaya pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu untuk menyesuaikan, belajar, dan bangkit tanpa harus merusak siapapun. Kau tidak lagi ingin menang dengan menjatuhkan. Kau ingin menang dengan tetap manusiawi. Diammu mengajarkan satu hal terakhir yang paling penting. Bahwa dirimu tidak perlu menjadi luar biasa untuk layak dicintai. Kau cukup ada, cukup bernapas, cukup bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketika nanti orang bertanya mengapa kau terlihat begitu tenang, begitu utuh, mungkin kau tidak akan menjawab, karena tidak semua orang perlu tahu prosesmu. Biarlah mereka melihat hasilnya, ketenangan yang tidak dibuat-buat, kedalaman yang tidak dipelajari dari buku. Teruslah berjalan dengan sunyi yang kau hormati, karena di dalam diammu ada kebijaksanaan yang tidak bisa ditiru, ada kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Dan selama kau setia pada itu, tak ada suara apapun yang benar-benar bisa mengalahkanmu. Pada tahap ini, kau mulai hidup tanpa banyak perlawanan batin. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi ramah, tetapi karena kau berhenti bertengkar dengan kenyataan. Kau menerima apa yang ada, tanpa menyerah pada apa yang menyakitkan. Penerimaan itu bukan kelemahan, ia adalah kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Diammu kini menjadi penanda kedalaman. Orang-orang yang peka akan merasakannya. Mereka tidak selalu tahu ceritanya, tetapi mereka tahu kau bukan orang yang bisa diremehkan. Ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah hampir hancur, lalu memilih membangun ulang dirinya sendiri dengan sabar. Kau tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa kau layak. Kau tahu nilaimu, dan itu cukup. Jika ada yang tidak melihatnya, itu bukan kehilanganmu. Kau berhenti mengemis pengakuan dari tempat yang tidak menyediakan kejujuran. Dalam kesunyian, kau menjadi pendengar yang baik bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Kau peka pada isyarat tubuhmu, pada kelelahan yang meminta istirahat, pada hati yang butuh ruang. Kau merawat dirimu tanpa rasa bersalah, dan dari perawatan itulah kekuatan berkelanjutan lahir. Mereka yang dulu menertawakan diammu mungkin kini bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak banyak bicara justru melangkah sejauh ini? Mereka tidak tahu bahwa perjalanan terdalam selalu terjadi jauh dari sorotan, bahwa perubahan paling nyata seringkali tidak terdokumentasi. Kau tidak merasa perlu mengungkit masa lalu untuk membenarkan masa kini. Kau membiarkan hasil berbicara dengan caranya sendiri. Dan hasil itu tidak berisik, ia konsisten. Ia tidak menghebohkan, ia bertahan. Jika suatu saat kau kembali diuji dengan ketidakadilan, kau tidak akan kehilangan arah. Kau telah belajar membedakan mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dilewati. Kau tahu kapan harus berdiri dan kapan harus tetap berjalan tanpa menoleh. Diammu bukan lagi tameng semata. Ia telah menjadi identitas, cara hidup, prinsip yang menjaga jiwamu tetap utuh di dunia yang sering memecah belah. Kau tidak lagi bertanya, apakah diammu cukup? Kau tahu jawabannya dari hidup yang kau jalani hari demi hari. Dan di titik ini,
Jika kau menoleh pada dirimu yang dulu yang putus asa, yang hampir menyerah, kau tidak akan menghakimi. Kau akan memeluknya dalam hati dan berkata, "Lihat, kita berhasil bertahan, karena memang begitulah caramu menang." Tanpa sorak, tanpa balas dendam, hanya dengan tetap setia pada ketenangan, dan diammu, sekali lagi, telah mengalahkan mereka, bahkan tanpa mereka sadari. Kini kau berjalan dengan kesadaran penuh bahwa hidup tidak harus selalu terasa ringan untuk tetap bermakna. Ada hari-hari yang sunyi, ada hari-hari yang berat, namun semuanya tidak lagi membuatmu mempertanyakan keberhargaan dirimu. Kau memahami satu hal penting, keberadaanmu tidak bergantung pada kondisi. Kau tetap bernilai, bahkan saat lelah. Diammu telah mengajarkanmu cara mencintai tanpa kehilangan diri. Kau hadir sepenuhnya, tetapi tidak larut. Kau peduli, tetapi tidak mengorbankan jiwamu sendiri. Ini bukan sikap dingin, ini adalah keseimbangan yang lahir dari pengalaman panjang terluka tanpa perlindungan. Kau tidak lagi takut pada kekecewaan, bukan karena kau kebal, melainkan karena kau tahu kau mampu pulih. Kau telah membuktikannya berkali-kali. Setiap kali jatuh, kau tidak membenci dirimu sendiri. Kau mengulurkan tangan, bangkit pelan, lalu melanjutkan. Itu keberanian yang sesungguhnya. Dalam diam, kau mulai mendengar panggilan yang lebih halus, panggilan untuk hidup dengan tujuan, bukan sekadar bertahan. Kau mulai memilih hal-hal yang memberi makna, bukan sekadar pelarian. Kau memilih kejujuran, meski sepi. Kau memilih ketenangan, meski tidak populer. Dan pilihan itu membentuk hidupmu dengan cara yang tak bisa diremehkan. Mereka mungkin masih mengejar validasi, masih mengukur hidup dari luar. Kau tidak menghakimi, kau hanya tidak ikut. Karena kau tahu, jalanmu berbeda, jalan yang menuntut kedalaman, bukan kecepatan. Jalan orang-orang yang tidak ingin sekadar terlihat berhasil, tetapi benar-benar merasa utuh. Diammu kini seperti jangkar. Ia menahanmu tetap waras di tengah arus yang berubah-ubah. Ketika pujian datang, kau tidak melayang. Ketika kritik datang, kau tidak tenggelam. Kau berdiri di tengah sadar, tenang, hadir. Jika suatu saat kau ditanya apa rahasiamu, mungkin kau akan tersenyum kecil. Tidak ada rumus cepat, tidak ada mantra ajaib. Hanya pilihan-pilihan sunyi yang kau buat setiap hari. Untuk tidak membalas dengan kebencian, untuk tidak menyerah pada keputusasaan, untuk tetap menjadi manusia, meski dunia tidak selalu ramah. Dan itulah kemenanganmu yang paling jujur. Kau tidak menjadi besar dengan merendahkan. Kau tidak naik dengan menginjak. Kau sampai karena kau bertahan, dengan diam yang setia, dengan hati yang tetap hidup. Selama kau menjaga itu, apapun yang datang, kau akan mampu menghadapinya, karena diammu bukan akhir cerita. Ia adalah fondasi dari segala yang akan tumbuh setelah ini. Sekarang, ketika kau menutup mata dan menarik napas panjang, rasakan segala perjalanan yang telah kau lalui. Setiap luka yang pernah ada, setiap air mata yang jatuh, setiap malam ketika kau merasa sendiri, semuanya membentuk dirimu yang sekarang. Dirimu yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Diammu bukan kekosongan, melainkan lautan dalam tempat segala kekuatanmu tersembunyi. Kau telah belajar bahwa kemenangan tidak selalu terlihat, tidak harus diabadikan dalam sorak atau tepuk tangan. Kemenangan sejati lahir ketika kau mampu tetap utuh, ketika kau tetap jujur pada nuranimu, ketika kau tetap melangkah meski dunia berteriak agar kau berhenti. Dan kau telah melakukan semua itu dengan sunyi, dengan kesabaran, dengan hati yang tidak pernah menyerah. Mereka yang pernah meremehkanmu, yang pernah mencoba menjatuhkanmu, mungkin tidak akan pernah memahami betapa dalam dan luas kekuatanmu. Tetapi itu tidak penting. Kau tidak membutuhkan pengakuan mereka, karena diammu sendiri telah membuktikan segalanya. Tanpa kata, tanpa drama, tanpa kebutuhan untuk dilihat kau menang, kau telah mengalahkan bukan hanya mereka, tetapi keraguanmu sendiri, rasa takutmu, dan setiap bayangan yang mencoba menahan langkahmu. Sekarang, kau bebas untuk melangkah tanpa beban, bebas untuk hidup sesuai dengan ritme hatimu sendiri, untuk mencintai dengan cara yang sehat, untuk memilih jalan yang menenangkan jiwamu. Diammu akan tetap menjadi pelindungmu, panduanmu, dan kekuatanmu, sebuah saksi yang setia atas semua yang telah kau lalui. Ingatlah selalu, dunia mungkin ingin kau bersuara, memaksamu tampil, mengukur keberhasilanmu dengan pengakuan orang lain. Tetapi mereka yang benar-benar tahu nilai seseorang memahami satu hal, kekuatan terbesar seringkali lahir dalam diam. Dan kau dengan kesetiaan pada ketenanganmu, dengan keberanian untuk tetap bertahan, dengan keyakinan yang tumbuh dalam senyap, telah menjadi orang yang terpilih. Diammu saja mampu mengalahkan mereka. Dan lebih dari itu, diammu telah membuatmu utuh. Kau tidak salah. Kau tidak tertinggal. Kau bukan korban dari keadaan. Kau adalah pemenang tanpa harus berteriak,
tanpa harus menuntut perhatian. Hanya dengan menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, dengan keheningan yang syarat makna. Berjalanlah dari sini dengan kepala tegak, hati terbuka, dan langkah mantap. Karena setiap langkah yang kau ambil sekarang bukan sekadar perjalanan. Ia adalah perayaan dari ketenangan, keberanian, dan keutamaan yang lahir dari diam. Dan dalam setiap detik hidupmu, ingatlah, sunyi yang kau pelihara adalah senjata, rumah, dan teman setiamu. Kau telah sampai, bukan karena dunia memudahkan, tetapi karena kau memilih tetap setia pada dirimu sendiri. Dan itu lebih dari segalanya adalah kemenangan yang tak tergantikan. Akhir dari perjalanan ini, atau awal dari babak yang lebih tenang dan kuat.